Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM CA0D0220229, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Judul PPT Konsep Biaya dalam Akuntansi Perpajakan. Materi yang pertama itu pengertian biaya. Biaya merupakan kas atau nilai setara kas yang digunakan untuk memperoleh suatu barang maupun jasa yang nantinya diharapkan bisa memberi manfaat bagi organisasi pada saat ini maupun masa depan. Hansen dan Moen 2007. Sedangkan menurut Charter 2009, biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran dan pengorbanan dilakukan untuk menjamin suatu perolehan manfaat. Biaya materi yang berikutnya itu biaya yang tidak boleh dibebankan. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau sekutu atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pembukuan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. 8. Pajak penghasilan. 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti yang telah dijelaskan pada umumnya, diikuti pula dengan aturan pelaksanaan dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud dan yang diaplikasinya dalam bentuk latihan soal. 1. Biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran, A. Jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKE. Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan dibagi karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagai objek PPh pasal 21. B. Jaminan hari tua JHT. Besarnya premi yang dibayar perusahaan dapat dibebankan kepada sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. 2. Biaya pengobatan. Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu A. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter atau apotek. Pembayaran tersebut sebagai pemberian sakit catatan sehingga tidak boleh dibiayakan atau dibuat atau bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh, apabila perusahaan mempunyai rumah sakit atau poliklinik sendiri. B. Biaya penggantian pengobatan. Pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dan OJPP pasal 21.
Tiga, biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan sehingga tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh pasal 21. 4, biaya perumahan. Biaya perumahan atau sewa rumah tidak diperkenankan untuk dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. Yang kelima, biaya kendaraan dinas. Yang keenam, telepon seluler karyawan. Yang ketujuh, sesuai pasal 3 PP nomor 138 pasal 3 Peraturan Perpajakan nomor 138 tahun 2000, yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPMBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedelapan, pajak masukan Peraturan Perpajakan nomor 138 tahun 2000 diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sesuai pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan terlebih dahulu harus kapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Yang kesembilan, pasal 4 Peraturan Perpajakan nomor 138 tahun 2000, yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 10, pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Yang ke-11, biaya entertainment, prestasi, jamuan tamu dan sejenisnya sesuai SE 27/PJ 22/1986 tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar notifikasi bukti yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Yang ke-12, pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.